perintah. Kita udah terima ini surat edaran dari Bapak. Luar Kita sudah biasa. terima, gitu kan. Tetap semangat. Jangan menyerah, meraih mimpi. Hidupku hanya untuk sosial. Hidupku hanya untuk peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Sandy Social. Hidup selalu bersosial. Sandy Social. Tetap bersosial. Salam Sandy Social. Salam sosial. Salam peduli kemanusiaan. Kita lahir dari manusia. Hidup untuk manusia. Salam Sandy Sosial. Dari sidak menjadi berteman. Makanya saya follow Bapak loh, Pak. Oh, gitu ya? Bapak follow saya loh, Pak. Aku nggak tahu. Coba. Kok bawa ijazah? Dibalik-balikin. Oh, dibalikin. Luar biasa dibalikin. Halo Bapak, selamat datang. Halo, Mas, apa kabar? Rizky, Pak. Udah semua ya? Ayo. Di mana kita duduk nih? Jangan ada makanan dong depan saya. Nanti saya makan repot. Halo. Reza. Nggak siapa? Reza. Oh, Reza. Mas Reza, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya Immanuel Ebenezer. Oh. Jadi, Siapa yang nggak kenal Pak Komen? saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Ini kebetulan kehadiran saya sini sidak. Sidak itu ada dua, inspeksi mendadak atau silaturahmi mendadak. Oh, enakan yang kedua kayaknya. Oke, kebetulan saya buka yang BTW itu Buru Tanya Wamen. Nah di itu saya itu ada. Nah kebetulan mereka kemarin pas saya lagi kan saya biasa live ya, live TikTok itu ternyata live TikTok itu bisa menjangkau persoalan-persoalan buruh atau tenaga kerjaan ya. Terjangkau semua tuh kawan-kawan ini semua. Jadi saya sebagai HRD di sini, head HRD gitu kan, juga mengedepankan bahwa tetap bisa menjadi rezeki orang banyak. Top, itu yang benar tuh. Gitu kan? Nih kawan-kawan ini, adik-adik ini laporan ke saya, ijazahnya ditahan. Bahkan ada yang dipinta tebusan 10 juta, tebusan 10 juta. Ini, Mas, ini kamu deh. Mas. Oh, siapa yang minta? Kan saya sebelumnya emang nggak mau bergabung, untuk menolak. Kebetulan nama Mas Reza bilang, Reza, saya Reza. Mas Reza, pokoknya HRD. Saya lupa. Mirip-mirip dia. Bayar tapi? Enggak bayar kan? Enggak. Oh, kenapa nggak ngomong ke saya? Kenapa nggak ngomong ke saya? Saya bingung, Pak. Bingung kenapa? Kan ada kantornya di sini. Iya. Iqbal Setiawan. Dari mana waktu itu? Hotelnya di Mall Arta Gading, Pak. Mau Arta Gading. Kenapa kok bisa ditahan? Jadi saya kan resign itu sebelumnya itu di tanggal 27 Maret, Pak. 27 Maret. Ya. Terus? 27 Maret itu saya terus banget dapat panggilan buat ada kontrak, Pak, di salah satu perusahaan. Oke. Jadi saya di situ saya ngobrol bersama orang tua saya. Orang tua saya itu saya yang terbaik. Dari yang terbaik. Oh, harus dong. Polis saya Tunggu bentar. Tolong dicatat ya nama-namanya ya. Maksudnya bukan untuk apa, kita langsung siap perintah. Oh, polis saya laginya di Moi. ya saya resign juga karena saya udah mulai nggak nyaman. Oh ya. Saya nggak tahu juga kan saya jadi izin buat nyari peluang baru ya. Peluang baru, iya. Ijazah sampai sekarang masih diambil, saya udah komunikasi sama AM juga responnya kurang. Halo, saya Ahmad Haji Masiri, bekas di event Putra. terakhir saya incas di Alisen karena mau pindah kota tinggal di Bandung Riau, jadi saya Alisen dan Maret. April Mei itu saya sudah naikkan aktual gaji sama ijazah.
nggak nyaman. Tapi alhamdulillahnya Mas Rejanya kan korporatif ya, enak, jangan sampai nanti kesan kita kan harus menjaga pelaku usaha, kita harus jaga kawan-kawan sejahteranya, kewajiban-kewajibannya itu tugas negara. Karena kita nggak mau mereka berusaha malah kita halangin, kalau kita ganggu itu nggak boleh. Nah kita di sini coba cuma satu permintaan kita sih, solusinya untuk meminta ijazahnya, nggak pakai embel-embel yang lain. Ya. Saya sedikit ini ya Pak ya, jelaskan ya. Saya dalam konteksnya sebenarnya kita tuh siap perintah. Kita udah terima ini surat edaran dari Bapak. Oh, luar kita biasa. Terima, gitu kan. Kita terima tanggal 20 Juni dan 20 Mei dan per tanggal 23 Mei saya sudah perintahkan untuk menyelesaikan semua dokumen yang ada di kita. Tuh, mantap. Jadi, mohon maaf sekali kalau seandainya mungkin belum terkomunikasikan, tersambung, karena karyawan kita tuh bukan 10, 20, tapi 900 karyawan. Gitu. Ja, terima kasih Ja ya, kawan-kawan Sourcely, bagus sekali ya. Saya lihat korporatif dan menghormati apa yang menjadi keputusan negara, karena perusahaan-perusahaan yang lain tuh belum tentu seperti apa yang dilakukan Sourcely. Banyak kan mereka nutup, nyangkal, merasa punya backing apa, akhirnya kita melakukan praktek penyegelan ya. Padahal kita bilang kita tidak sedang menghalangi bisnisnya. Berarti nonton nih ini saya TikTok saya nih. Jadi kalau HRD zaman sekarang Pak katanya bukan mantau CV, mantaunya sosmed Pak. Makanya saya follow Bapak loh, Pak. Oh, gitu. Bapak follow saya loh, Pak. Aku nggak tahu. Coba. Denda-denda yang nggak jelas itu tuh katanya teman infoin tuh. Ya kita coba ini ya, handle untuk ibaratnya perbaiki lah. Untuk yang denda-denda. Poinnya sebenarnya kan sama, mekanismenya kayak orang bersalah ya harus ada punishment-nya misalnya gitu. Cuman bagaimana ini punishment-nya bener atau enggak kan gitu kan ya. Gitu. Fauzan? Ya. Nurholis. Ahmad Aji Maseri. Tiara. Yosi. Ini sebenarnya ada permasalahan di pekerjaannya Pak. Apa tuh? Gitu kan. Jadi ada Utang. citinya. Jadi saya cuma asumsi doang, gitu kan. Kenapa kamu nggak clearance? Itu karena ada kekhawatirannya. Ini saya kembalikan, tapi kewajiban tetap jalan, haknya juga ya istilahnya kayak gitu ya. Kalau hak sih saya sebenarnya nggak bermasalah. Nggak bermasalah ya? Nggak bermasalah, jujur dari dalam diri saya. Untuk gaji saya juga nggak bermasalahkan. Yang penting saya mah karena mau butuh ijazahnya, karena saya mau melanjutkan pendidikan saya. Oh iya. Hari ini kita sidak ke Sourcely. Begitu luar biasanya sambutannya, sangat korporatif, dan yang nggak kalah penting ada hal yang positif. Positifnya apa? Pesan soal surat edaran yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja, mereka langsung laksanakan 3 hari setelah SE itu keluar. Artinya wajah negara benar-benar dihargai oleh mereka. Dan ini yang kita inginkan ke semua para pelaku usaha, tidak lagi terlalu banyak ngelak dan sebagainya. Lihat mereka nyaman semua disidak, tidak ada perselisihan ya. Kerja ya. Aman. Bu Putri, ketawa-tawa kita malahan, nggak pakai ngotot-ngototan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kawan-kawan gimana jasanya? Aman ya, tidak ada 1 rupiah pun yang dicinta ya? Oke, tebusan-tebusannya. Ya, terima kasih semua. Dan saya ucapkan pada Sourcely, semoga laku. Yang penting itu. Saya mantan karyawan dari Sourcely Group. Terima kasih untuk bantuannya Pak Immanuel Managers selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia. Di sini saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wamen, Pak Immanuel. Saya ucapkan untuk Bapak Wamen terima kasih yang sudah membantu saya. Di sini saya ingin masih tahu kalau ijazah saya yang asli sudah dikembalikan oleh pihak perusahaan. Sekarang ijazah saya udah di tangan saya. Tetap berjaya. Terus semangat untuk Pak Wamen, khususnya untuk program kerjanya yang sangat membantu para pekerja. Terima kasih.